Halo anak nongkrong, welcome back to Nongkrong Channel. Mari kita bersantai sekalian jadi pintar barengan channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kau dapat pisau tu. Kan aku dah cakap tak ada siapa. Jangan tipu aku! Bila bulan mengambang, kau semua akan mati. Anak nongkrong, bagi kamu yang sudah menonton film Roh, mungkin ada sebagian yang belum paham dengan jalan cerita atau bagaimana ending sebenarnya dari film ini. Siapa sebenarnya yang jahat? Toh itu siapa? Mengapa Along belum mati? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin masih mengambang di kepalamu. Baiklah, kali ini Mimin mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam film Roh dan siapa sebenarnya Tok, juga pemburu serta ending dari film ini. Tapi Mimin ingatkan ya, jika konten ini berisi spoiler. Sebuah keluarga yang minus sosok seorang ayah terdiri dari ibu, Along anak tertua dan Angah anak bungsu tinggal di sebuah gubuk yang menunggal di dalam hutan. Pada suatu hari mereka didatangi seorang gadis kecil yang mereka kira tersesat di hutan. Sejak kedatangan gadis kecil tersebut banyak hal aneh yang terjadi. Hingga keesokan harinya gadis kecil itu pun mati bunuh diri. Seorang nenek tua yang disebut Tok muncul dan memperingatkan mereka jika ada hal ganjil yang akan membahayakan keluarga tersebut. Mereka harus waspada dan Tok menawarkan diri untuk menolong mereka jika ada sesuatu yang terjadi. Gadis kecil adalah anak seorang pria seram yang disebut sebagai pemburu. Gadis itu sebenarnya sudah mati, namun ayahnya mencoba menghidupkannya kembali dengan cara melakukan ritual-ritual yang terlihat seperti saat ia mengiris tangannya sendiri dan meneteskan darahnya di mulut mayat gadis kecil tersebut. Along telah dipengaruhi oleh setan. Ia melakukan tipu muslihat terhadap keluarganya, termasuk memaki-maki ibunya dan mengubah mayat adiknya Angah yang tampak seperti mayat dirinya sendiri di mata ibunya, hingga membuat ibunya putus asa dan akhirnya bunuh diri. Angah adalah satu-satunya karakter yang bisa dikatakan terlepas dari jeratan setan karena masih memiliki jiwa yang bersih. Tergambarkan saat ia melepaskan seekor merpati yang seharusnya ia sembelih, dan ia juga bisa merasakan siapa sebenarnya sosok jahat yang mencoba menyesatkan keluarga mereka. Sosok Angah yang digorok oleh pemburu sebenarnya adalah rusa yang diserupakan dengan dirinya untuk mengelabui pemburu. Meskipun akhirnya Angah juga tewas dibunuh oleh Along saat ia menyadari jika mayat yang berada di bawah pohon kering ternyata adalah seekor rusa. Si pemburu adalah seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, membuat dirinya tidak rela saat anaknya harus meninggal. Ia pun melakukan berbagai cara untuk menghidupkan kembali anaknya, termasuk melakukan berbagai macam ritual. Ia memang berhasil menghidupkan kembali anaknya, namun hal itu menimbulkan petaka yang membuat kampung seberang, kampung si pemburu dan anaknya terbakar. Si pemburu tidak memiliki keikhlasan dalam hatinya dan selalu menuruti tipu daya setan. Dan tentu saja ia tak lepas dari jeratan-jeratan yang membuatnya terperangkap oleh muslihat setan. Wanita tua dirinya Tok adalah dalang dari semua kejadian yang menimpa keluarga Mak dan kedua anaknya. Ia merupakan setan yang menyamar dan berpura-pura baik terhadap keluarga itu. Ia jualah yang memerintahkan si pemburu untuk mencari anak gadisnya dan membunuh si Angah. Namun apakah si Tok benar-benar jahat dan tak bisa dilawan atau diidentifikasikan sebagai setan? Padahal si emak sendiri sudah mengatakan jika jangan mudah percaya dengan siapapun yang mereka temui di hutan. Si Tok sendiri juga selalu mewanti-wanti hal itu pada keluarga Mak. Satu-satunya orang yang menyadari jika si Tok itu setan adalah Angah, yang mengatakan jika ada kekuatan jahat yang ada di dekat mereka. Kemudian si Tok juga mengiyakan hal itu, bahwa kekuatan jahat atau setan itu memang benar ada di dekat mereka, bahkan sangat dekat.
Tok kemudian memeluk si Angah yang menggambarkan jika setan itu sangat dekat dengannya. Tapi setan tak dapat berkuasa atas diri mereka jika mereka adalah orang yang baik seperti Angah. Tok juga menjelaskan kepada si pemburu bahwa si pemburu punya pilihan untuk menyelamatkan keluarga si emak dari jeratan setan. Tok bahkan mempertanyakan pada si pemburu kenapa ia begitu tega membunuh si Angah. Padahal ia punya kesempatan untuk menolong mereka. Namun si pemburu lebih memilih menuruti hawa nafsunya untuk menghidupkan kembali anaknya. Padahal semua itu hanyalah hayalan dan bersifat sementara saja, layaknya dunia yang fana ini tidak abadi. Sementara akhirat itu abadi, seperti halnya roh yang akan meninggalkan jasad di dunia yang sifatnya fana dan akan menjadi abu. Tok mengatakan jika ia sebagai setan tak dapat berkuasa atas manusia. Mereka mempengaruhi manusia dengan sangat lemah dan terbatas, yaitu hanya sekedar berbisik saja. Tok pun merasa heran mengapa sangat mudah melakukan tipu daya terhadap manusia pada sesuatu yang sifatnya hanya sementara saja, yaitu dunia. Pada bagian akhir terlihat Along menyiram ibunya yang telah sekarat dan mayat adiknya dengan bensin, lalu membakar gubuk mereka, menandakan jika Along akan menjadi alat tipu daya Tok untuk menyesatkan manusia seperti yang dilakukannya terhadap gadis kecil sebelumnya.